Halo Ibu Guru dan teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang apa itu flora dan fauna dan faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Pertama-tama karena Elsa Linoya yang sebenarnya akan menjelaskan apa itu flora dan fauna, tapi kendala atas perangkatnya sehingga saya meminta Komang untuk menjelaskan apa itu flora dan fauna. Oke, terima kasih. Pertama itu apa itu flora dan fauna? Flora dan fauna secara sederhana, flora adalah tanaman dan fauna adalah hewan. Sementara pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Ya, terima kasih Komang atas penjelasannya tentang apa itu flora dan fauna. Kemudian kita berlanjut kepada yang kedua, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Itu ada 4 faktor. Faktor yang pertama saya meminta Vita Biti untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih Ridelia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjawabnya. Faktor klimatik. Faktor klimatik adalah faktor yang disebabkan oleh iklim. Faktor ini sangat berpengaruh pada persebaran flora dan fauna. Hal ini dikarenakan iklim memiliki cakupan terhadap suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan yang penting bagi kehidupan mereka. Ada unsur-unsur dalam faktor klimatik. Yang pertama, suhu udara, yang kedua, kelembapan udara, yang ketiga, angin, yang keempat, curah hujan, dan yang kelima terakhir, sinar matahari. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Vita Biti atas penjelasannya tentang faktor klimatik. Selanjutnya kita berlanjut kepada faktor yang kedua. Karena itu saya meminta Griselia Adel Pisarahu untuk menjelaskan tentang faktor yang kedua. Terima kasih Ridelia atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Yang berikutnya ada faktor edafik. Faktor edafik, kondisi tanah berpengaruh besar pula pada persebaran flora dan fauna. Tanah jadi media utama bagi tumbuhnya vegetasi. Kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik atau humus, air dan udara disediakan oleh tanah. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi. Yang pertama, tekstur. Yang kedua, tingkat kegemburan. Yang ketiga, mineral organik. Yang keempat, mineral organik. Yang kelima, kandungan air tanah. Yang keenam, kandungan udara tanah. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Iya, terima kasih Griselia atas penjelasannya tentang faktor edafik. Kemudian kita berlanjut kepada faktor yang ketiga. Untuk itu saya ingin menanyakan kepada Wilson, apa itu faktor yang ketiga dan diminta penjelasannya. Ya, terima kasih Ridelia atas kesempatan yang telah diberikan bagi saya. Saya akan menjawab untuk faktor ketiga, yaitu faktor fisiografi. Keragaman bentuk permukaan bumi memengaruhi persebaran flora dan fauna. Relief bumi dapat membantu atau mempersulit hewan dan tumbuhan berkembang. Kawasan pegunungan misalnya, bisa menghambat penyebaran tumbuhan. Terhambatnya perkembangan vegetasi pada akhirnya berdampak pula pada kondisi fauna. Selain itu, kemiringan lereng dapat memengaruhi tumbuh kembang tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari mempersulit beragam jenis tanaman untuk tumbuh dengan baik. Bentuk muka bumi yang beragam bisa memicu perbedaan suhu dan kelembapan udara sehingga berpengaruh pada jenis vegetasi dan karena itu memengaruhi spesies hewan yang bertahan. Perbedaan suhu dan kelembapan udara misalnya, karena faktor tinggi rendahnya dataran. Sekian untuk faktor yang ketiga. Iya, terima kasih Wilson atas penjelasannya tentang faktor fisiografis. Sisa faktor yang terakhir, untuk itu saya meminta untuk Komang untuk menjelaskan tentang faktor yang terakhir.
Terima kasih Redile telah mempersilahkan saya Komang untuk menjelaskan faktor terakhir. Faktor yang terakhir yaitu faktor biotik atau komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia juga bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna di bumi. Peran yang terbesar untuk saat ini ada di manusia. Perilaku manusia yang melestarikan lingkungan akan berdampak positif terhadap keberadaan flora dan fauna. Sebaliknya, kegiatan manusia merusak lingkungan bahkan dapat membuat spesies flora dan fauna tertentu punah. Pada kasus tanaman, tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain dengan kemampuan yang lebih lemah. Kondisi ini lantas memicu satu jenis vegetasi mendominasi suatu wilayah. Sedangkan dalam konteks hewan, keberadaan cacing yang bisa menyuburkan tanah dan membantu banyak jenis tanaman berkembang merupakan salah satu contohnya. Ya, terima kasih Komang atas penjelasannya tentang faktor yang terakhir yaitu faktor biotik. Sekian dan terima kasih atas penjelasan kami dari kelompok 3 tentang apa itu flora dan fauna dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna.